Udah kelihatan ya? Sudah? Sudah dong. Ya, oke. Jadi kalau di Kodil itu, mungkin sudah dengar dari yang lain-lain, kalian harus sudah curiga atau sudah ada suspek penyakit dulu. Penyakit apa sih yang menyebabkan hewan tersebut misalnya sampai mati atau sakit. Jadi dilihat dengan anamnesa dulu, gejalanya seperti apa. Biasanya kalau di Kodil menciri dia. Kelebihannya di Kodil ini, kalian akan memeriksa hewan tersebut dengan berbagai macam lab. Ya, jadi ada lab patologi, bakteri, parasit, dan viro. Bener ya? Patologi juga ya? Iya dong. Patologi sudah ya? Patologi sudah. Ya, oke. Jadi saya akan menceritakan apa-apa saja yang bisa dilakukan di lab bakteri ya. Alurnya seperti ini deh ya. Nah, secara umum kalian ambil sampel kan, kalian nekropsi, kalian bawa sampel tersebut ke berbagai lab sesuai dengan minggunya kan gitu ya, dikasih tahu ya. Nah, kemudian secara umum kalian harus menyiapkan media dulu kalau di lab bakteri. Jadi harus ada medianya dulu. Media umum dan media diferensial. Kemudian ada pewarnaan gram juga. Kemudian uji-uji yang lain. Nah, media ini harus siap dulu, baru kalian tanam di media umum dulu ya, karena media umum itu kan cepat banget tumbuh bakterinya. Jadi takutnya nggak keburu. Jadi sampel sudah siap, siapkan media juga, baru kalian tanam di media umum. Sekalian tanam ke media berikutnya. Kalau kalian sudah curiga dengan bakteri atau agen yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya. Jadi secara umum identifikasinya seperti ini. Ya. Jadi ada 6 step yang biasa dilakukan di lab bakteri. Nah, mungkin saya lebih spesifik ke pewarnaan. Pewarnaan gram ya. Kemudian saya skip aja. Sampel kan tadi sudah, mungkin secara umum cara ngambil sampel sudah tahu kan? Sudah tahu? Sampel apa aja yang diambil? Misalnya dia diare, apa yang diambil sampelnya? Dari Sesuai apa? feses. Iya, bisa feses, bisa apa? Usus. Ya. Jawabannya ada di sini, yang mengalami perubahan dong. Organ yang mengalami perubahan. Kan itu yang dilihat ya. Jadi misalnya kalau ada E. coli, ada ayam itu, kalau kita ngomongin ayam ya, kan harusnya tidak ada fibrinnya di hati atau perlemakan. Nah, itu diambil, hatinya diambil, atau ususnya diambil. Untuk memeriksa apakah ada agen yang kita curigai di sana. Ya. Oke, skip aja sampel. Nah, ini media umum. Saya skip aja, jadi saya fokusnya di pewarnaan gram ya. Jadi ini media umum. Biasanya kita pakai Na atau blood agar. Tapi kalau blood agar biasanya kita pesen dulu karena kita nggak bisa bikin di lab. Ya, biasanya kita Na ini bisa kita bikin di lab. Oke, ini bisa dilihat. Jadi kalian harus mandiri di lab. Di box media itu sudah ada berapa gram per liter. Jadi ada resepnya. Jadi tinggal bikin. Oke, itu media umum. Nanti dilihat sendiri. Skip. Diferensial. Kalau E. coli, kalian harus sudah tahu pakai media diferensialnya apa, atau media yang hanya tumbuh E. coli saja. Jadi kalian lebih mengerucut periksanya. Oh, ini bakteri E. coli, jadi media yang dipakai adalah EMBA misalnya. Jadi kalau kalian salah di memilih media di sini, nggak akan tumbuh kan, jadi diagnosa kalian akan kabur, jadi bingung.
Ya, kalau E. coli itu embang, kalau misalnya salmonella bisa pakai SSA. Kalau dia memferment coliform itu pakai McConkie. Nanti kalian gali lagi tentang agen yang menyebabkan penyakit pada kasus kalian, ya. Dan satu lagi saya tekankan, begitu kalian dapatkan kasus, tolong di breakdown menjadi 3 lab kalau nggak salah. Virologi, bakteriologi, dan parasitologi yang menimbulkan gejala yang mirip. Ya, itu dipelajari. Biasanya itu ditanya pada saat ujian. Karena misalnya kasusnya kalian viru nih, kita kan nggak mungkin dari bakteri nanya detail tentang viru kan. Pasti kita tanya penyakit yang mirip. Tentang di bakteri apa. Oke, maaf. Tadi banyak banget yang nelpon. Sorry, ada kegiatan soalnya juga lagi satu. Jadi itu ya. Jadi tadi media umum, kemudian media diferensial. Kembali lagi, kalian harus mengecek atau kalian sudah menduga diagnosa bandingnya apa dari setiap lab. Itu disiapkan. Jadi kalian bisa terfokus belajarnya. Ya, supaya nggak bingung nanti ditanya pada saat ujian. Oke. Nah, ini pewarnaan gram. Jadi sebenarnya pewarnaan itu ada beberapa jenis. Jadi ada pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, pewarnaan negatif, pewarnaan positif. Itu banyak. Tapi yang kita pakai di lab hanya pewarnaan gram saja. Ya. Jadi pewarnaan gram ini kayaknya basic deh ya. Semua pemeriksaan identifikasi bakteri memakai pewarnaan gram. Jadi kita membandingkan atau membedakan bakteri itu menjadi dua koloni atau dua tipe, gram positif dan gram negatif. Ya, jadi kalau dia berwarna ungu itu gram positif. Kalau berwarna merah dia gram negatif. Yang membedakan itu apa? Tahu nggak? Tadi Jeremy sudah. Novi coba. Novi? Dengar suara saya, Novi? Iya, Dok. Apa kira-kira membedakan? Kenapa warna bakteri itu bisa beda? Yang positif sama negatif gramnya. Tahu nggak? Karena ada yang zat kristal violet. Iya, memang ya pewarnanya sih memang beda. Cuman dari bakterinya sendiri tahu nggak apa yang membedakan gram positif dan dengan gram negatif? Tahu nggak? Jadi masih googling dulu. Ya, jadi yang membedakan gram positif dan gram negatif itu dindingnya ya. Jadi kalau gram positif itu dindingnya banyak peptidoglikan. Ingat itu kuncinya. Kalau gram negatif, peptidoglikannya ada, cuman sedikit. Jadi yang positif tuh duluan berikatan dengan kristal violet dulu. Begitu sudah berikatan dengan kristal violet, dia nggak akan bisa terlunturkan. Nah, kalau gram negatif, dia nggak bisa erat banget berikatan dengan kristal violet, jadi luntur dengan alkohol dan terwarnai juga oleh safranin yang memberikan warna merah pada akhirnya. Jadi dia akan berwarna merah pada akhirnya untuk yang gram negatif. Ya, beda di dinding sel dari bakteri. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi ini mungkin gampang aja sih. Jadi sampel itu kalian ambil sedikit. Sampel ini maksudnya koloni ya. Koloni yang sudah tumbuh di Na atau bakteri yang sudah kalian curigai sebagai agen penyebab kasus kalian. Itu kalian oles atau ambil sedikit satu koloni saja. Kalian oles, jangan terlalu tebal, setipis mungkin. Kemudian di objek gelas ya. Pastinya di objek gelas karena kita akan meriksa dengan mikroskop. Kemudian kita warnai. Kristal violet 60 detik, kemudian iodin untuk meningkatkan warna 60 detik, kemudian alkohol untuk melunturkan dinding selnya si gram negatif karena ada lipidnya juga di situ supaya bisa terwarnai.
terakhir baru pakai safranin. Jadi 1 menit, 1 menit, 15 detik, 1 menit. Ya, jadi ini pewarnaan geram termasuk pewarnaan diferensial karena menggunakan 2 zat warna atau lebih. Ya. Jadi counter stain gitu. Nah, setiap perlakuan ini harus dibilas dengan air bersih ya. Supaya kalau sudah berikatan dia nggak akan luntur sih seharusnya. Jadi bisa lebih bagus warnanya di akhir. Ya. Jadi ini yang dilakukan. Nah, ini mungkin ilustrasi saja. Jadi awalnya kan tidak berwarna tuh, jadi akan sulit untuk kita lihat di mikroskop. Kemudian kristal violet akan memberikan warna biru sih sebenarnya. Kemudian kita pakai iodin, dia akan menjadi warna ungu. Kemudian jika yang gram positif sudah berikatan, dia tidak akan luntur kan. Kemudian dipakai alkohol, kalau dia gram negatif dia akan luntur. Dan dia akan terwarnai oleh si safranin. Ya, jadi seperti itu. Gampang kok nih. Jadi 60, 60, 15, 60. Ya, jadi diingat. Dan ingat koloninya yang kalian curigai ya. Jangan koloni ngawur kalian ambil, nanti gagal hasilnya. Jadi bingung. Ini Staphylococcus kok, ini Streptococcus kok pada babi misalnya. Taunya bentuk bakterinya batang, kan nggak mungkin. Jangan-jangan nggak tahu bentuk bakteri. Tahu nggak? Coba saya tes. Loh Ayu. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Ya, bentuk bakteri apa aja, Dik? Ada yang bulat kecil. Bulat apa namanya? Nama latinnya. Ayo. Bulat oke ya. Kemudian apa lagi selain bulat? Yang umum. Lonjong pipi bukan, Dok nih. Lonjong pipi, cacing nih. Kan. Batang ya. Batang seperti lonjong ya oke lah, oval ya. Tapi dia lebih ke batang. Kalau bulat itu kokus ya. Streptococcus, Staphylococcus itu bulat. Ya. Kemudian batang itu kalau dia gram positif biasanya antrak, Mycobacterium. Tapi kalau gram negatif yang paling umum ditemukan itu E. coli. Ya. Jadi kalau kalian curiga dia coli septicemia atau colibacillosis, cari batang gram negatif. Ya. Kalau kalian nemuin bulat, berarti bukan coli. Atau kalian salah ambil koloni yang kalian curigai. Ya, jadi bentuk-bentuknya kalian harus paham. Agennya seperti apa. Karena bakteri kan identifikasinya dari bentuk dulu ya. Bentuk koloni dulu, secara makros, kita lihat tumbuhnya di media seperti apa. Kemudian, setelah kita warnai seperti apa mikrosnya. Baru kita bisa lanjut ke uji-uji yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini uji-uji yang lain, nanti mungkin Prof. Besung yang akan memberitahu secara detail. Ini uji katalase oxidase. Nah, ini penanaman. Jadi, kalian harus bisa menanam di media. Ya, biasanya kita pakai metode ini. Metode Strict. Jadi, harapannya kalau bisa dilihat yang nomor 4 ini, dia akan koloninya akan terpisah. Jadi lebih mudah kita identifikasi. Ya. Kalau ini kan rapat nih, 1, 2, 3 ini kan rapat, tapi yang keempatnya akan terpisah dia. Ya. Jadi seperti itu. Nanti di Prof. Besung. Nah, ini uji biokimia ada macam-macam, ada TSIA, SIM, SCA. Jadi kalian juga harus bikin media seperti ini. Nah, ini lengkap apa yang uji-ujinya, hasilnya apa, disesuaikan sama agen kalian. Ini juga
Ini isim, saya skip aja. Nah, ini motility, apakah dia bergerak, motil atau tidak? Di sini sudah ada. Nah, ini MRVP, apakah dia menggunakan asam khusus atau tidak? Ini juga. Ini juga. Gula-gula, apakah dia memfermentasi glukosa atau laktosa? Kita bisa tahu. Dan ini berbeda-beda tiap bakteri ya. Sesuaikan dengan agen yang kalian curigai. Nah, ini contohnya pemeriksaannya. Jadi, kalau DNA dia, misalnya kalian kan bagi 3 spot nih, atau 3 lokasi. Usus misalnya kalian tanam yang organ-organ yang mengalami perubahan, kemudian perut, usus, lambung misalnya, atau paru-paru misalnya kalian tanam. Nah, ini tumbuhnya yang mana gitu. Yang mana ada bakterinya. Nah, kalian misalnya curiga dia kena coli, ini kan coli ya. Jadi pakai EMBA. Begitu kalian sudah nemuin hijau metalik, berarti kemungkinan besar itu adalah benar E. coli. Ya. Kemudian lanjut ke pewarnaan gram. Dilihat bentuknya seperti apa. Ya. Jadi tambah yakin lagi, oh ternyata benar batang gram negatif. E. coli kan batang gram negatif ya. Jadi lanjut ke uji berikutnya jika sudah mulai yakin. Kemudian uji-uji yang lain, ini uji primary, katalasnya gimana, positif dan negatif. Nanti kalian pelajari mungkin oleh Pak Profesor ya. Kemudian, nah ini hasil uji biokimianya. Setiap bakteri berbeda. Ada yang negatif-negatif positif, ada yang positif-positif negatif gitu. Ada yang menghasilkan gas, ada yang tidak. Itu disesuaikan dengan agen kalian. Kalian cari infonya. Kalau kasus kalian bakteri ya. Tapi kalau enggak pun, cari kasus yang mirip dengan kasus utama kalian. Misalnya kalau viro kan kolera misalnya, hubungannya ke kolibasilosis misalnya. Itu kalian harus cari juga. Cara mendiagnosanya seperti apa. Supaya kalian holistik belajarnya. Takutnya nanti kolera kalian cek di viro negatif, kalian bisa pakai kolibasilosis misalnya seperti itu. Atau misalnya cacingan misalnya, bisa kalian pakai itu. Kalau kalian temukan cacing. Ya, jadi terkadang ada kan hewan yang kalian temukan kan sakit doang, nggak mati kan. Jadi mungkin kalian curiganya kolera nih, tapi ternyata setelah dicek PCR tidak ada positif. Jadi kalian bisa switch ke agen bakteri atau parasit. Ya, jadi supaya ada backup plan lah. Ya, ini perbedaannya. Nanti kalian catat. Nah, ini glukosa dan laktosa. Positif apa negatif. Nah, sebenarnya sih tidak banyak bakteri yang kita pelajari di lab ya, untuk di Kodil saat ini. Jadi kalau koksa ini, koki ini kokus ya. Nah, kursornya kelihatan ya. Nah, ini bentuk bulat ya, jadi dibilang. Jadi hanya 2 yang sering menimbulkan masalah, staph sama strep. Ya, jadi yang sering muncul tuh ini, apakah dia kalau strep ini biasanya bentuk persendian pada babi. Bisa kalian bisa temukan di cairan sinovial kaki. Ini pada babi sering strep tuh. Stabilo bisa usus juga bisa. Bentuk diare juga bisa. Ya, atau bentuk mukosal atau bentuk luar. Staphylococcus. Kemudian kalau gram negatif ini lumayan banyak ya. Jadi E. coli, Salmonella, Proteus, Shigella dan sebagainya. Jadi yang umum kan E. coli ya. E. coli. Ini teman-temannya. Jadi kalian bisa cek, oh dia ada H2S-nya misalnya, atau indolnya negatif. Oh, methylene red-nya positif. Ya, jadi kalian cocokkan gitu. Apakah dia motil atau tidak? Ini motil atau tidak? Kalau motil masuknya ke sini. Kalau non motil masuknya ke sini. Jadi berbeda-beda. Padahal sama-sama gram negatif tapi beda. Biasanya kalau menimbulkan
infeksi pada saluran pencernaan biasanya sih gram negatif. Teman-temannya ini semua, teman-teman E. coli. Ya. Jadi gram positif itu biasanya adalah kokus atau bacillus, tapi kan kalian nggak mungkin nemuin bacillus nih yang serem-serem biasanya. Antrak dan sebagainya, dan TBC dan sebagainya. Jarang kalian temukan pasti. Tapi pasti larinya ke kokus yang umum ya. Kalau gram negatif ini. Ya. Nah, ini saya coba bikin bagannya jadi kurang lebih seperti ini, seperti memudahkan apa yang mau diperiksa. Misalnya kalau E. coli itu McConkin-nya dia pink, bentuknya batang gram negatif, DNA tidak spesifik, lembah hijau metalik. Jadi ini saya kumpulkan dari beberapa sumber. Jadi misalnya kalian curiganya E. coli, ini pakai patokan untuk ujinya. Ya, nanti kalian kembangkan sendiri.